Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Wahyuni Fitria. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai cara penggunaan uji komparatif ANOVA dengan SPSS, yaitu One Sample T-Test dan Independent T-Test. Baiklah, sebelum saya menjelaskan langkah-langkah mengolah data atau menganalisis data dengan One Sample T-Test, saya akan menjelaskan kegunaannya. Adapun kegunaannya yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata sampel dengan perbedaan rata-rata populasi. Permasalahan yang akan saya uji yaitu apakah nilai aplikasi komputer mahasiswa melebihi dari 50. Dan di sini saya menggunakan taraf signifikansinya itu 5% atau 0,05. Nah, ini dia nilai yang akan diolah, bisa dilihat di layar berikut. Adapun cara untuk menguji data dengan menggunakan One Sample T-Test ini, langkah yang pertama, bukalah aplikasi SPSS, kemudian kliklah variable view yang terletak bersebelahan dengan data view yang terletak di bagian pojok kiri bawah. Langkah yang kedua, setelah klik variable view, maka akan tampil seperti gambar berikut. Nah, kemudian pada baris pertama name, klikkan X1. Dan pada bagian label, tuliskan nilai aplikasi komputer seperti gambar berikut. Setelah itu, kliklah data view yang terletak di bagian pojok kiri bawah. Langkah yang ketiga, masukkan data yang akan diolah ke dalam kolom X1, seperti gambar berikut. Langkah yang keempat, kliklah menu Analyze, kemudian pilihlah Compare Mean, dan pilihlah One Sample T-Test. Langkah yang kelima, masukkan nilai aplikasi komputer dengan cara kliklah tanda panah, seperti gambar berikut. Langkah yang keenam, masukkan test value-nya 50, dan kliklah OK. Maka akan keluarlah output dari One Sample T-Test, seperti gambar berikut. Berdasarkan output One Sample T-Test di atas, dapat dilihat hasil uji beda rata-rata satu sampel. Hasil pengujian ditemukan bahwa nilai T sebesar 1,897 dengan sigma 2 telit, yaitu 0,090. Jadi hipotesanya adalah satu arah, maka nilai sigmanya dua arah tersebut dibagi dua, sehingga ditemukan nilai sigmanya itu 1 telit, sebesar 0,045. Jadi dapat disimpulkan bahwa HO ditolak, yang berarti nilai aplikasi komputer mahasiswa melebihi dari 50. Seri selanjutnya yaitu Independent T-Test. Digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok yang saling bebas. Nah, data yang saya gunakan yaitu data IPK mahasiswa di kelas A dan di kelas B. Jadi, permasalahan yang akan saya uji yaitu apakah ada perbedaan IPK antara mahasiswa kelas A dan kelas B. Jika ada perbedaan, manakah IPK dari kedua kelas tersebut yang lebih tinggi? Dan taraf signifikansi yang saya gunakan yaitu 5% atau 0,05. Adapun langkah untuk independent T-Test ini menggunakan SPSS. Langkah yang pertama, bukalah aplikasi SPSS, kemudian kliklah variable view yang terletak di bagian pojok kiri bawah, dan masukkan variabelnya di bagian name. Pada baris pertama name, masukkan X1, pada baris kedua name, masukkan X2, dan selanjutnya pada bagian label, masukkan baris pertamanya yaitu kelas, baris yang keduanya, masukkan IPK. Nah, pada bagian value, kliklah value, maka akan keluarlah value table seperti gambar berikut. Masukkan value-nya itu 1, dan labelnya itu A. Lalu kliklah Add. Yang selanjutnya, masukkan value-nya itu 2, dan labelnya B. Lalu kliklah OK. Gunakan cara yang sama untuk variabel X2. Lalu kliklah OK. Langkah selanjutnya, kliklah menu Analyze, kemudian pilihlah Compare Mean, dan pilihlah Independent Sample T-Test. Nah, kita lihat di layar berikut, tampillah
independent sample t-testnya. Nah, pada bagian tes variabelnya, masukkan IPK atau X2 ke dalamnya. Dan untuk grouping variabel, masukkan X1-nya. Lalu kliklah OK. Nah, inilah hasil output dari independent sample t-testnya. Bisa dilihat di layar berikut. Ini dia kesimpulan dari output independent sample t-testnya, bisa dilihat di layar berikut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.